Praktek siswa budidaya pisang abaka Musa Tektilis NII. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah praktek siswa dalam budidaya tanaman pisang abaka atau Musa Tektilis NII. Yang pertama adalah persiapan. Jadi tiap kelompok itu nanti akan dibimbing oleh seorang asesor yang akan memberikan petunjuk-petunjuk atau juga dikelompokkan dengan nanti diwakili oleh salah satu asesor untuk menjelaskan seluruh kegiatan yang akan dilakukan. Nah, itu setelah itu adalah nanti ada pengisian daftar hadir dan lain sebagainya untuk awal dari praktek siswa tersebut. Setelah itu adalah peminjaman alat atau bon alat yang difasilitasi oleh para teknisi, yaitu meminjam sepatu boot, cangkul, lencek, sabit, parang, kaos tangan, dan juga penutup kepala ya. Ini serta ember. Ini difasilitasi oleh para teknisi. Setelah itu dicatat peminjamannya apa saja. Nah, ini proses peminjamannya berjalan tertib, antri satu-satu karena memang setiap anak punya kewajiban untuk meminjam alat dan juga digunakan untuk nanti praktek yang akan digunakan di lahan. Ini adalah sedang prosesi peminjaman alat, dilakukan secara tertib, nanti akan digunakan dalam proses praktek tersebut. Oke, ini sudah mulai berangkat untuk menuju ke lahan yang akan digunakan untuk praktek para siswa. Jadi akan digunakan oleh para siswa. Dimulai dari pembibitan, yaitu pembibitan pisang abaka yang menggunakan polybag besar dari ukurannya 40-50. Ini diisi tanah, dicampur pupuk kandang yang sudah bagus, dimasukkan ke dalam polybag, terus diisi oleh bibit pisang abaka yang diambil dari rumpun yang ada di kebun, yaitu pilih yang masih muda, masih kecil, terus diisi, dimasukkan. Ini yang secara menggunakan polybag, itu pembibitan menggunakan polybag, ini tidak menggunakan khusus harian ya. Terus ini masih juga ditanam, beberapa anak menanam dengan masing-masing punya kewajiban menanam atau membuat bibit pisang abaka dalam polybag. Ini dalam polybag ya. Oke, selanjutnya adalah cara mengambil bibit yang ada di rumpun. Nah, ini karena berbentuk tunas jadi menggunakan lencek, dipotong karena menempel dengan induknya ya, dengan tanaman pisang yang sudah besar. Ini dipotong. Ini bisa digunakan masukkan ke polybag atau juga langsung ditanam di lahan. Ini adalah proses pengambilan bibit pisang abaka atau Musa Tektilis NII. Oke, ini selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam. Jadi jarak antar tanaman adalah 2 meter kali 2 meter. Kita mengambil 2 meter kali 2 meter. Ini adalah proses. Nah, ini setelah itu terus dibuat lubang tanam dengan menggunakan mal, yaitu besarnya adalah 50 kali 50 kali 50. Jadi persegi ya 50 cm, 50 cm, 50 cm, dan dalamnya juga 50 cm. Dipisahkan antara topsoil dan subsoil. Jadi dipisah antara topsoil dan subsoil. Silakan misalnya yang topsoilnya kiri, sebelah kiri, subsoilnya sebelah kanan. Nanti karena akan dibalik ketika menanam.
Jadi ini adalah proses penanaman pisang abaka. Jadi ini adalah proses pembuatan lubang tanam. Jadi ini proses pembuatan lubang tanam yang dimonitoring atau dihasilkan. Nah, ini juga sama, di sebelahnya juga dalam proses pembuatan lubang tanam. Alatnya menggunakan cangkul, menggunakan sabit untuk membabat rumput-rumput yang ada, menggunakan lencek. Nah, ini adalah alat utamanya, dan juga mal itu bisa meteran atau batang pohon yang sudah diukur, yaitu sepanjang 50 cm. Ini adalah proses pembuatan lubang tanam. Ini adalah lubang tanam yang bagus sesuai standar, yaitu ini adalah 50 x 50 x 50. Oke, ini prosesnya. Selanjutnya adalah penanaman. Nah, setelah tadi bibitnya ada yang ngambil langsung, ada juga yang menggunakan polybag. Ini adalah saatnya penanaman. Ini adalah dari penanaman. Yang pertama adalah dimasukkan dulu topsoilnya untuk dasar, terus diambil bibitnya. Selanjutnya yang di atas adalah subsoilnya untuk menutupi. Kenapa begitu? Karena mungkin akarnya kan, kalau topsoilnya kan banyak unsur hara, sehingga nanti begitu ditanam nanti akarnya cepat menyerap unsur-unsur hara yang ada pada tanah topsoil atau tanah bagian atas. Ini prosesi penanaman atau praktek anak penanaman pisang abaka atau Musa Tegris NII. Jadi ini adalah setiap anak punya kewajiban masing-masing, baik wanita maupun pria atau cewek maupun cowok. Ya, ini prosesi penanaman. Ini adalah contohnya adalah cowok. Terus ini adalah juga sama prosesi penanaman untuk dibantu untuk menegakkan. Nah, ini ditegakkan. Ini juga sama proses penanaman pisang abaka yang mengambil dari bibit yang ada di rumpun di kebun yang sudah disiapkan, memang digunakan sebagai bibit. Ini adalah prosesi penanaman. Ini ditanam, dipegang biar tegak berdiri. Nah, jangan sampai menceng atau tidak tegak berdiri lurus. Nah, nanti pertumbuhannya kurang bagus. Ini juga sama, ini sudah penuh, terus dimasukkan yang subsoilnya di atas sambil diinjak-injak biar biar kuat. Nah, biar berdiri kuat, nanti kalau ada angin tidak roboh. Nah, ini seperti ini. Ini adalah prosesi anak-anak melaksanakan praktek untuk menanam tanaman pisang abaka. Ini sudah dilakukan, nanti tinggal pinggirnya dibersihkan. Oke, selanjutnya adalah praktek pengendalian atau pemeliharaan, yaitu pengendalian gulma yang ada di sekitar rumpun tanaman pisang abaka. Karena kalau banyak gulmanya, niscaya pisangnya kurang begitu bagus. Ini terlihat jadi agak kuning-kuning karena memang gulmanya banyak sekali. Ini dibabat menggunakan sabit dan juga menggunakan cangkul untuk membersihkan di sekitar rumpun. Sambil ini semua juga sama, nanti dikumpulkan gulmanya, nanti dibuatkan rorak. Nah, dibuatkan rorak untuk menimbun gulma-gulma yang ada dan sekaligus sebagai pupuk hijau untuk rumpun tanaman pisang abaka atau Musa Tegris NII. Perlu diketahui adalah ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan uang dolar, tali temali untuk tali kapal dan sebagainya, untuk dokumen-dokumen penting, terus juga untuk wadah itu teh, celup, juga pempes dan lain sebagainya. Oh, ini adalah proses pemeliharaan pemotongan dahan-dahan atau pelepah-pelepah yang sudah kuning-kuning, sudah tua, sudah, karena kalau tidak dipelepah nanti akan sebagai sarang hama atau penyakit, dan juga ini kan tidak produktif karena sudah tidak melaksanakan atau melakukan fotosintesis dengan sempurna, sehingga perlu dipotong agar juga udaranya juga tidak begitu lembab dan
juga yang jelas adalah tidak digunakan sebagai sarang hama atau penyakit. Nah, ini sedang dipotong, dipilih yang kuning-kuning yang sudah kering dan sebagainya, dipotong-potong, nanti juga dimasukkan ke dalam rorak sebagai pupuk hijau. Nah, ini proses pemeliharaannya. Selanjutnya setelah tadi dibersihkan gulmanya, saatnya adalah dipupuk. Nah, dengan melingkar membuat piringan di sekitar rumpun tanaman. Jadi biasanya kalau rumputnya kecil setengah meter melingkar atau 1 meter melingkar, terus dibuat tempat pupuk, karena pupuk itu bagusnya adalah 4T, yaitu tepat waktu, tepat cara, tepat dosis, tepat aplikasi. Nah, dipupuk dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur N, nitrogen, P, fosfat, dan K, kalium. Ini sudah dipupuk dengan itu, terus ditutup. Jangan lupa pupuknya ditutup agar apa? Agar maksimal dalam penyerapannya dan tidak mubazir atau tidak cepat menguap, sehingga akar sebelum menyerap tapi unsur pupuknya sudah menguap ke udara. Nah, perlu ditutup dengan baik sehingga nanti proses penyerapan oleh unsur hara oleh akar itu berjalan efektif, efisien, dan maksimal, yang berakibat pada pertumbuhan ke pisang abaka ini menjadi bagus, sehat, tinggi-tinggi, dan juga berkualitas baik untuk digunakan nanti memenuhi standar mutu pabrik yang ingin menggunakan hasil dari panen pisang abaka tersebut. Ini masih proses penutupan, pemupukan pada tanaman pisang abaka atau Musa Tactilis NEE. Ya, terus ditutup semua. Nah, ini adalah prosesi atau praktek pemanenan. Nah, tanaman yang dipanen adalah tanaman, kalau yang tanaman yang sudah punya jantung tapi tidak punya pisangnya, karena ini katanya berjenis kelamin jantan. Jadi hanya punya jantung saja, karena memang yang digunakan adalah bahan dasar adalah hanya seratnya, karena memang seratnya sangat kuat, tahan garam, tahan air, tahan kelembaban, dan juga panjang-panjang seratnya. Nah, ini yang sudah tua dipotong, hati-hati karena itu di sebelahnya sudah tumbuh tunas atau tumbuh anakan baru, sehingga tidak mengganggu tunas yang setelah yang besar dipotong. Nanti kan yang kecil-kecil itu akan tumbuh dengan baik. Ini proses pemotongan pohon pisang abaka. Nah, ini ya, ini angkat terus dipotong. Nanti setelah itu dikletek atau diambili pelepahnya, jeboknya, kalau bahasanya jeboknya diambili, nanti dibuat grid. Ada grade A, grade B, grade C, dan grade D. Nah, nanti kalau grade A itu yang tengah-tengah. Kalau ini yang dimulai dari yang paling luar, ini 3-4 itu dipisah, nanti 3-4 dipisah terus seperti itu sampai nanti paling dalam itu sudah tidak berserat. Ini yang ini hijau-hijau, nanti ada yang kualitas paling bagus adalah kualitas yang tengah, yang setelah hijau-hijau ini ya. Potong biar apa? Potong yang bagus biar nanti hasilnya juga bagus. Ini adalah prosesi pemanenan. Nah, pemanenan yang akan dikuliti ya, diambil pelepahnya atau ketepuknya mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, sampai dalam itu, sampai yang tidak ada seratnya. Oke, ini proses pengambilan pelepah pisang atau ketepuk pisang ini ya. Ini memang luar biasa ya, perlu hati-hati biar nggak robek. Nah, ini dengan prinsip pokoknya yang paling atas duluan, jangan sampai yang tengah diambil duluan, nanti akan robek. Nah, ini sudah grade A, ini yang bagus-bagus. Ini prosesinya ini dilakukan oleh para siswa. Ini ya, para siswa yang melakukan
pemotongan atau panen, terus pengkletekan atau bahasanya juga mengambil pelepah-pelepah pisang ini untuk getepuknya. Nah, selanjutnya nanti dipisah-pisah sesuai dengan grade untuk dimanfaatkan. Nah, ini sudah bagus-bagus, yang itu adalah grade A, grade B, nanti ada grade yang kecil-kecil. Nah, itu ada yang kecil-kecil, ada grade C dan grade D sesuai dengan fungsi. Ya, nanti fungsinya masing-masing, grade A sebagai berbifat sebagai apa, grade B sebagai apa, dan sampai semuanya itu digunakan. Sehingga ini aman karena memang tidak menghasilkan buah pisang, tapi hanya menghasilkan penghasil utama adalah serat pisang abaka. Oke, ini adalah bagus untuk ekspor, karena memang diekspor. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar tapi semangat berbagi konten positif. Ya, berbagi konten positif. Oke, ini ada setelah prakteknya selesai, sudah tiba saatnya untuk membersihkan alat-alat yang dipinjam. Nah, kebetulan di sebelah kebun itu ada sungai, jadi mudah membersihkan. Ada cangkul, lencek, parang, sabit, ember, sebagainya dibersihkan di sungai ya. Ini sedang prosesi membersihkan. Anak-anak wajib membersihkan karena tadi pinjamnya itu bersih, juga dikembalikan juga bersih. Nah, ini anak-anak semuanya punya tanggung jawab masing-masing terhadap peminjamannya ya. Oke, ini adalah sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, kasih like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you wanna know?